pada kesempatan sore hari ini kami akan mencontohkan seperti itu tata cara dalam penggunaan atau membuat kompos organik. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ini sangat mudah dijumpai di lingkungan rumah Bapak, Ibu dan Bapak sekalian seperti itu. Di antaranya yang pertama ada batang pisang. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya pisang itu hanya bisa tumbuh 1 kali buah seperti itu ya. Nah, nanti setelah berbuah biasanya langsung dibuang seperti itu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos gitu. Yang kedua di sini ada daunnya. Kalau tadi bonggolnya, sekarang ada daunnya. Daunnya juga bisa digunakan untuk pengelolaan sampah seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah daun kering. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa di sini banyak sekali tumbuhan seperti itu ya. Ketika si tumbuhan ini gugur seperti itu bisa kita kumpulkan dan kita jadikan bahan untuk pembuatan kompos organik. Selanjutnya ketika Bapak dan Ibu masak gitu mungkin sisa gitu ya daripada dibuang atau ketika Bapak dan Ibu tidak memiliki ternak itu bisa juga kita bikin kompos. Di sini kita ada sisa sayuran seperti itu. Sayur yang sudah dimasak kemudian sisa itu kita kumpulkan seperti ini dan ini biasanya kalau masak wortel atau kobis dan lain-lain kan ada bagian yang dibuang seperti itu ya. Nah, itu bisa kita kumpulkan seperti itu. Selain itu di sini ada nasi bekas. Nah, di sini juga ketika ada nasi bekas dan Bapak dan Ibu tidak memiliki ternak seperti itu juga bisa dikumpulkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kulit kelapa dan sepet ya, sepet kelapa. Serabut. Dan di sini juga ada yang tadi bekas bahan itu kita ada kerak telur, atau kulit telur. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang nampak di sini yang paling berbeda itu ada sebuah cairan namanya cairan EM4. Nah, tapi untuk penggunaan cairan ini sangat opsional. Ketika Bapak dan Ibu tidak memiliki cairan seperti ini, tidak apa-apa, kayak gitu. Nah, sebagai tambahan lain itu ada cairan tebu, tapi ini opsional seperti itu. Jadi ketika tidak punya EM4, nah, ketika tidak ada EM4 atau cairan tebu itu tadi, tidak apa-apa Ibu, tanpa menggunakan cairan tersebut seperti itu. Nah, sedangkan untuk alat yang dibutuhkan, di sini ada ember. Nah, pastikan ember ini ada tutupnya atau apabila tidak ada tutupnya nanti bisa kita gunakan plastik. Nanti plastik kemudian dikaretin gitu. Yang penting tertutup seperti itu. Kemudian ada tempat untuk takaran EM4 tersebut. Baik. Untuk mengenai bahan dan alat, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Baik, apabila tidak ada, kita akan memasuki langkah-langkah dalam pembuatan pupuk kompos. Yang pertama, boleh dimasukkan bonggol pisang. Jangan lupa untuk bonggol pisangnya dicacah-cacah terlebih dahulu. Ukurannya seperti yang ya, gitu. Tidak terlalu besar. Kemudian daun pisang. Kemudian ada daun kering. Setelah itu sisa-sisa dari masakan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada sisa nasi dan sisa bahan makanan seperti itu. Jadi daripada mubazir nggak ada ternak itu bisa diolah menggunakan untuk dijadikan pupuk kompos organik gitu. Nah, selanjutnya ada sisa sayuran. Di sini tadi ada cangkang telur seperti itu ya. Nah, penggunaan dari cangkang telur sendiri itu adalah untuk menambahkan kalsium di dalam pupuk organik cair ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk pupuk organik sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membuat pupuk organik cair seperti itu. Nah, setelah semuanya dimasukkan, ini mau dimasukkan Mas? Oke. Nah, setelah semua bahan sudah masuk ke ember, langkah selanjutnya adalah menambahkan air kepada ember yang sudah berisikan bahan-bahan pupuk organik. Nah, pastikan air yang dimasukkan ini tidak terlalu penuh
nanti akan ada space dalam penguraian pupuk organik ini gitu. Jadi yang penting ada airnya gitu kan, slap gitu. Jadi nggak perlu terlalu penuh, masih ada space-nya. Nanti apabila ibu-ibu atau bapak-bapak menginginkan EM4-nya, nanti boleh kita bagi di akhir acara kalau mau coba-coba terlebih dahulu gitu. Nah, untuk cairan EM4 ini sendiri bisa diperoleh di toko pertanian. Kemarin kami dapat di harga 30.000. Nah, kira-kira airnya yang penting memenuhi si bahan-bahan ini, tidak perlu terlalu penuh seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita berikan serabut kelapa di atas dari bahan-bahan pupuk organik cair ini. Nah, setelah semua bahan-bahannya masuk, selanjutnya kita berikan cairan EM4. Sekali lagi, untuk cairan EM4 ini opsional, jadi apabila tidak menggunakan juga tidak apa-apa seperti itu. Tapi akan lebih baik apabila menggunakan cairan EM4. Nah, untuk cairan EM4 ini takarannya adalah 100 mm untuk seukuran ember di depan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kira-kira segitu. Setelah itu dicampurkan ke dalam ember. Oke. Setelah cairan ini dicampurkan, Bapak dan Ibu dapat mengadu dari bahan-bahan kompos organik cair. Pastikan cairannya rata. Nah, setelah tercampur rata, akan lebih baik apabila kita tutup menggunakan tutup ember. Tapi karena di sini kita tidak ada, kita bisa beradaptasi dengan menggunakan kresek. Boleh? Sini tumpah. Yang penting dipastikan bahwa itu rapat seperti itu. Jadi kalau perlu tali boleh ditali. Tunggu penjelasannya. Masuk ke musik. Setelah tertutup seperti ini, nanti biasanya kita memerlukan waktu sekitar 1 minggu untuk penguraian dari pupuk organik ini. Tapi estimasi waktunya itu bisa dari 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, setelah proses penguraian selesai, hasilnya akan seperti ini. Nah, kebetulan kemarin dari kelompok KKN kami sudah melakukan praktik dan jadinya seperti ini. Seperti itu. Nah, cara penggunaannya adalah ketika Bapak dan Ibu memiliki tanaman atau tanah, ini nanti cairannya disemprot ke tanahnya. Seperti itu. Seumpama untuk yang untuk nanam tanaman KWT seperti lombok itu bisa? Bisa. Yeah. Nanti biasanya pakai semprotan Bisa gitu. cukup. Kita babat mati urung. Tekone mati urung urang. Oke, terkait dengan tata cara pengelolaan sampah organik menjadi kompos organik, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian? Seminggu atau 2 sampai 2 minggu. Yeah. Buangan nih enggak. Caranya ngambil airnya, Airnya ini disaring apa ya? Ampase. Aduh. nanti biasanya boleh disaring, boleh diambil aja langsung. Ampase mimpes itu enggak, Mas? Saya tua sama impes ya. Sesuai ibu. Saya kecil. Apa? apakah ada yang mau ditanyakan
dikasih makanan. Sesuk jaluk tangga. Aku ora ki ndak ono poke-poke kowe. Iya. Sekone ping gratis. Nah, kalau tadi kan kita bapak-bapak dan ibu-ibu cium itu tadi sangat menyengat gitu ya. Nah, untuk hasilnya sendiri udah tidak menyengat lagi untuk baunya seperti itu. Kalau proses urayannya selesai. Nah, ya karena proses penguraian juga. Kalau mau lihat ya, Dicicipi. Beda karo sing mau Arum.